Saya rasanya terenyuh gitu ya, ingin nangis karena tidak bisa berbuat sesuatu dengan kondisi bangsa negara seperti ini. Apalagi posisi saya itu adalah sebagai akademisi, saya dosen. Tapi sebelumnya di masyarakat saya aktivis gitu kan. Ketika reformasi saya juga turun ke jalan, ketika banyak kegiatan-kegiatan yang intinya berpihak pada rakyat saya selalu hadir. Tapi ketika 10 tahun terakhir ini rasa-rasanya ada hopeless gitu ya terhadap situasi kondisi negara. Satu hal Ibu Bapak yang perlu kita tanamkan tadi sebetulnya sudah disampaikan oleh beliau berdua. Prinsip yang utama itu kan Indonesia itu NKRI, dan kita selalu itu menggelorakan NKRI harga mati, NKRI harga mati gitu kan, selalu di mana-mana. Tetapi kita tidak pernah memberikan satu pemahaman apa hakikat dari NKRI itu. Tapi kita hanya NKRI harga mati, anak-anak kita diminta untuk menyampaikan itu. Tetapi tidak pernah memahami apa hakikat dari NK dan RI. NK itu kan berarti negara kesatuan, tadi sudah disampaikan. Kita berarti kalau bicara Indonesia itu adalah negara kesatuan, seluruh wilayah negara Republik Indonesia itu adalah satu, kan? Nah di situ ketika kalau kita bicara ini akan menjadi satu negara ketika masing-masing wilayah itu mendapatkan perlakuan yang sama, mendapatkan kesejahteraan yang sama, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu hakikat dari negara kesatuan. Hanya ada satu pemerintahan, tidak ada negara dalam negara, gitu kan? Bahwa kalau kita melihat negara dalam negara seperti yang dilakukan di negara lain, negara bagian yang satu dia tidak care dengan negara bagian yang lain. Kamu miskin, kamu tidak punya apa-apa, hukuman mati di situ ada, di sini tidak ada, itu they don't care each other gitu kan, satu sama lain tidak ada yang peduli. Tapi Indonesia tidak seperti itu gitu kan, bahwa perjuangan yang dilakukan oleh para pendiri negara itu adalah untuk satu kesatuan, dan dicoba berkali-kali diubah dari negara kesatuan menjadi negara federal. Itu ternyata ya tidak cocok dengan semangat kemerdekaan Indonesia. Yang kedua adalah Republik Indonesia. Nah kalau kita bicara Republik Indonesia, tentu yang harus kita maknai, kita ini bukan negara monarki, kita ini bukan negara kerajaan. Apa yang dipraktekkan di 10 tahun terakhir ini sudah condongnya adalah ke monarki, bukan negara yang berdasarkan republik. Kalau negara ini adalah republik, maka jelas pemilik kedaulatan tertinggi adalah rakyat. Nah rakyatlah yang menentukan, dan pemakzulan itu adalah sesuatu yang sangat dimungkinkan ketika negara ini republik. Kalau kerajaan kan nggak mungkin. Ketika dia adalah seorang raja, anaknya belum lahir saja sudah mendapatkan predikat. Nanti kalau perempuan atau laki begitu lahir, dia akan mendapatkan stempel sebagai putra mahkota, langsung sudah, tidak usah pakai pemilihan umum dan sebagainya. Tapi Indonesia ini adalah republik. Maka kalau namanya republik, itu berarti ketika orang yang kita pilih menjadi pemimpin tidak menjalankan amanahnya, maka rakyat berhak untuk menurunkan. Logikanya seperti itu kan? Jadi rakyat berhak sampai kapanpun ketika Undang-Undang Dasar menyatakan kedaulatan itu ada di tangan rakyat, maka rakyatlah yang berkuasa. Nah tinggal persoalannya adalah mekanismenya yang berubah. Ketika kita break dulu, azan. Karena saya yakin beliau tidak ingin mengalami nasib sama seperti Gus Dur. Nah maka Undang-Undang Dasarnya diubah di kala Megawati itu. Nah sekarang kalau kita lihat pemakzulan apa yang diamanatkan oleh reformasi. Tapi ketika Jokowi ini, hukum dirusak, etika dirusak, dan etika kehidupan berbangsa bernegara saya kira dirusak oleh rezim yang 10 tahun ini berlangsung. Menurut saya, bahkan Prof. Jimli juga pernah mengatakan banyak jalan yang sebetulnya sudah bisa membawa presiden ini dimakzulkan. Sudah banyak jalannya. Contoh Ibu Bapak, kalau dari prinsip hukum tata negara, sesungguhnya ucapan beliau ketika beliau itu menginginkan perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN itu, sebetulnya itu adalah pelanggaran terhadap konstitusi, ya. Jadi dia adalah eksekutif. Kalau eksekutif itu dia tidak boleh, dia itu bukan rakyat kok.
Yang menentukan untuk bisa pindah kemanapun ibu kota negara itu adalah rakyat. Kehendak untuk memindahkan ibu kota itu bukan oleh DPR, itu dilakukan oleh MPR. Dan MPR karena sekarang sudah bukan penjelma rakyat, MPR itu bukan penjelmaan sekarang. Kalau dulu MPR itu adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, sekarang bukan. MPR itu adalah lembaga negara yang anggotanya terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Tidak ada sebutan dia adalah penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia. Maka ketika ada kehendak untuk memindahkan ibu kota harus dimintakan persetujuan ke rakyat, gitu kan? Nah, apa namanya? Itu harusnya referendum. Nah, mekanisme referendum itu ternyata sudah dihapus oleh reformasi yang kebablasan menurut saya. Jadi reformasi itu kemudian dihilangkan. Nah, jadi ada inkonsistensi. Presidennya itu dipilih secara langsung, ya, seolah-olah ini rakyat, tetapi tidak ada mekanisme di mana rakyat ini harusnya ada mekanisme juga yang memposisikan rakyat ini juga ketika ada kesalahan rakyat juga bisa langsung, kan? Nah, tidak ada sekarang itu mekanisme rakyat itu bisa meminta pertanggungjawaban langsung kepada presiden. Nah, itu sama sekali tidak ada, sehingga menurut pendapat saya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sebagai presiden mengusulkan perpindahan ibu kota dan tiba-tiba diiyakan dalam sekejap mata tanpa ada analisis segala macam, kemudian tanpa ada meminta persetujuan rakyat, itu sudah salah satu jalan untuk pemakzulan, karena itu pengkhianatan kepada negara, melanggar undang-undang dasar. Itu yang jadi itu sudah satu hal yang dari awal dulu saya sampaikan, ini sudah jalan yang bisa dilakukan. Yang kedua, kebijakan keuangan. Beliau itu eksekutif, tidak bisa beliau kemudian mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang mengatakan boleh melanggar prinsip-prinsip keuangan negara. Nah, itu sebetulnya pengkhianatan kepada undang-undang dasar, karena sesungguhnya APBN itu harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Tidak bisa kemudian presiden serta-merta mengeluarkan perpu dan itu uang untuk COVID segala macam, kita tidak tahu pertanggungjawabannya bagaimana. Nah, ini sebetulnya itu sudah pengkhianatan kepada negara, yang itu juga adalah pintu masuk untuk pemakzulan. Yang ketiga, Prof. Jimli mengatakan ketika hakim MK itu kemudian di recall oleh anggota DPR dan kemudian DPR langsung mengganti dengan orang lain, wakil ketua MK namanya Profesor Aswanto, kemudian dibawa ke DPR dan diberhentikan, kemudian presiden mengeluarkan kepres, itu sudah pengkhianatan, karena ini adalah lembaga yudisial yang bebas dari intervensi manapun. Dan kemudian diintervensi oleh presiden dengan mengeluarkan kepres, itu sudah jalan untuk pemakzulan kepada presiden. Jadi banyak sekali ruang-ruang yang sesungguhnya itu sudah penyalahgunaan kewenangan yang saya katakan abuse of power itu dilakukan oleh presiden. Yang berikutnya itu adalah tentang undang-undang Omnibus Law. Metode boleh, metode Omnibus Law itu dikenal di negara manapun, dikenal untuk bisa melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang sekarang tumpang tindih. Tetapi tidak kemudian menjadikan satu banyak undang-undang, kemudian bukannya malah lebih simpel, tapi itu lebih tidak ada kepentingan rakyat, tapi kepentingannya investasi. Nah, itu sesungguhnya sudah melanggar undang-undang dasar, karena beliau mengambil kebijakan yang itu tidak sesuai dengan prinsip peraturan perundang-undangan, dan itu sudah dibatalkan oleh MK. Tapi ternyata dengan kekuasaannya lagi mengeluarkan perpu dengan hal yang sama. Nah, ini kan berarti hukum itu dijadikan bukan rule of law, tapi hukum itu menjadi rule by law. Jadi hukum itu digunakan sebagai alat kekuasaan. Nah, yang terakhir yang kita lihat sekarang adalah saya sangat prihatin dengan pemilihan umum ini, gitu kan. Makanya saya tergabung dengan teman-teman di KALS, Constitutional and Administrative Law Society, KALS. Saya menginisiasi Ibu Bapak, karena jengkelnya ini saya coba dorong teman-teman guru besar ini. Mari kita laporkan ke MK-MK. Jadi saya yang menginisiasi di dalam grup saya untuk melaporkan ke MK-MK.
Dan salah satu pertimbangan yang saya sampaikan ke Prof. Jimli dan saya sebutkan, makanya Prof. Jimli saya tanya bagaimana Prof. Hesti, saya katakan, Prof, saya minta MK-MK ini bisa melakukan satu terobosan hukum, membuat penemuan hukum. Karena apa? Karena ini sudah kalau dia itu sudah melakukan pelanggaran etik, maka produk hukumnya jelas ini adalah harusnya batal demi hukum. Ini cacat gitu kan. Nah mestinya karena tidak ada mekanisme, maka MK-MK harus berani membuat terobosan hukum. Selain menyatakan ini pelanggaran etika yang berat, tapi juga harus membatalkan MK sendiri, bukan MK-MK saya bilang. MK lah yang kemudian harus membatalkan putusan nomor 90. Tapi ternyata Pak Jimli juga tidak punya keberanian untuk melakukan itu, ya kan? Nah jadi ketua MK-nya itu dicopot dari jabatannya sebagai ketua MK, kemudian tapi putusannya tetap, dan itu yang dijadikan jadi bukan etika yang dikedepankan, tapi kemudian di TV saya masih tetap ngomong, oke lah MK-MK itu melakukan pelanggaran etika berat bagi Anwar Usman, tapi kemudian saya minta Pak Anwar Usman mengundurkan diri karena sudah tidak sesuai lagi prinsip hakim dipegang oleh beliau. Tapi ternyata bukan begitu, justru beliau membuat pernyataan pers bahwa saya ini dizolimi gitu kan. Nah jadi ibu bapak, menurut saya memang tema ini pemakzulan itu adalah satu hal yang sangat dimungkinkan di negara yang namanya republik. Ketika pemimpin yang dipilih oleh rakyat secara langsung ternyata dia tidak bisa melaksanakan amanat dari rakyat. Prinsip itu ada gitu kan, bisa dimakzulkan. Tinggal sekarang adalah caranya bagaimana. Kalau caranya itu kembali ke Undang-Undang Dasar atau kita mekanisme Undang-Undang Dasar, rasanya hopeless. Tidak mungkin kita bisa lakukan karena MK sekarang isinya anggota MK-nya itu sudah makin tidak memiliki. Saya tanya ke teman-teman, ini kok hakim MK kok sudah kehilangan integritas ya? Teman-teman saya bilang bukan kehilangan Prof, memang tidak punya integritas, kan? Jadi tidak pernah punya, bukan kehilangan, tapi mereka tidak punya. Nah jadi saya terang-terangan mengatakan seperti ini. Dari 9 hakim MK, saya kira kita tidak bisa berharap banyak untuk kalau ada pendapat DPR itu bisa dilakukan. Kemarin sudah ada angin segar Ibu Bapak, ketika ada salah satu anggota PDIP yang meminta hak angket, dan itu sebetulnya adalah arahnya mau dibawa ke MK, tapi ternyata nggak ada yang tanda tangan. Jadi ternyata padahal di situ kan sudah jelas ada partai, ada ada PKS, ada Nasdem, kemudian ada PKB, tapi tidak ada yang tanda tangan. Karena belum ada arahan. Ya, intinya sudah ada sinyal bahwa sudah ada pelanggaran terhadap konstitusi. Kemudian juga kita lihat di Undang-Undang Dasar yang jelas pasal 22E ayat 1 dan ayat 5. Kemarin di pidato pengukuhan saya sampaikan Prof. Daniel bahwa kalau asas ini tidak dilaksanakan, maka sesungguhnya sudah terjadi apa yang disebut dengan inkonstitusionalisme. Maka sesungguhnya pemilu 2024 itu sudah terjadi abuse of power, dan itu sudah merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar. Itu sudah clear karena pasal 22E ayat 1 menyebutkan pemilihan umum dilaksanakan secara bebas umum, langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Itu sudah clear gitu kan. Dan ayat 5 bahwa pelaksanaan pemilihan umum dilakukan dengan undang-undang sudah clear. Jadi kalau kemudian ada intervensi terhadap undang-undang dan juga ada cawe-cawe terkait dengan asas pemilihan umum, sesungguhnya sudah terjadi abuse of power. Jadi pemakzulan itu sudah lengkap, semuanya itu sudah ada. Tinggal kita ini melihatnya adalah mekanismenya. Nah, kalau ibu bapak masih berhasrat untuk terus melaksanakan ini, maka satu-satunya jalan itu adalah referendum. Jadi satu-satunya itu yang masih terbuka itu adalah referendum. Karena itu hak dari rakyat yang dikenal dengan solus populi suprema lex.
kepentingan rakyat itu merupakan hukum yang tertinggi, bahkan undang-undang dasar pun itu boleh disimpangi kalau itu adalah kehendak rakyat. Nah, saya kira itu satu hal lagi, kita tidak cukup mengatakan NKRI, Bu Bapak. Kalau NKRI negara lain juga punya. Ada juga negara kesatuan, ada negara republik, itu banyak sekali. Tetapi Indonesia itu tadi sudah disampaikan oleh beliau, oleh Pak Slamet dan Pak Warat, bahwa kita ini punya identitas. Jangan lupa falsafah hidup bangsa Indonesia itu Pancasila, dasar negara itu Pancasila, lambang negara itu Garuda Pancasila. Pancasila itu identitas negara. Maka kalau mau bicara negara kesatuan, republik, hak asasi manusia, demokrasi, itu tidak pernah boleh dilepaskan dari namanya Pancasila. Nah, jadi identitas itu harus melekat pada NKRI yang berdasarkan Pancasila. Kalau Pancasila ini dihilangkan, maka kita sudah kehilangan identitas. Akibatnya kita sekarang ramai dengan isu radikalisme, tetapi kita abai dengan isu komunisme dan isu liberalisme. Karena itu yang sekarang juga menghantui bangsa dan negara kita. Saya kira itu, Ibu Bapak, terima kasih kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.